Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, yang banyak, diberikan kemudahan dalam urusannya, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya sedikit ingin menyampaikan tentang masalah ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan, baik itu sholat, puasa, haji, umrah, zakat, sodakoh, dan lain sebagainya, hendaknya dapat membersihkan diri kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Dapat membersihkan diri kita dari sifat-sifat angkuh, sifat sombong, sifat takabur, angkuh kesombongannya seperti Fir'aun laknatullah, seperti Qarun laknatullah. Jadi dengan ibadah yang selalu kita laksanakan, hendaknya itu dapat meningkatkan diri kita semakin dekat kepada Allah dan dapat membersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Semacam puasa itu kan tazkiyatun qalbi, pembersihan hati. Dibersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit, dari segala macam kotoran-kotoran jiwa. Puasa pun demikian, membentuk diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Bahwa yang maha besar, yang maha segala-galanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mengungkapkan salat diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, semua kecil di mata Allah. Dalam salat, kalau kita melaksanakan salat dengan baik dan sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Jadi semua ibadah-ibadah ini mendidik, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jauh dari sifat-sifat yang tercela. Haji, umrah pun demikian. Kita tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang sangat kecil. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, orang pergi haji, pergi umrah, barulah di situ kita melihat bahwasanya ketika kita sedang ibadah, tidak ada yang namanya pangkat, tidak ada yang namanya jabatan, tidak ada yang namanya kedudukan. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah haji, ibadah umrah, terhindarlah kita dari sifat-sifat keangkuhan dan kesombongan. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan, nanti kita akan datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwasanya nanti tidak ada lagi manfaatnya, gunanya harta, dan tidak ada lagi gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang bersih. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah memanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah wahai hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang datang ke hadirat Allah dengan membawa hati yang bersih akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu puasa, haji, umrah, zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, hendaknya dapat membentuk nilai-nilai akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Kalau kita sholat wajib kita kerjakan, sholat sunnah juga kita kerjakan. Saat orang tidur dengan nyenyaknya kita bangun membaca, kita bangun, kemudian kita sholat tahajud, sholat malam. Pagi harinya, subuhnya kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita sholat lagi, sholat duha, kemudian sholat zuhur, qobliyah, kita sholat ba'diyah, asar, kita sholat qobliyah, asar, kemudian kita sholat asar, kemudian kita sholat maghrib, qobliyah, ba'diyahnya, isa'nya, qobliyah, ba'diyahnya. Segala sholat wajib kita nggak pernah tinggalkan, sholat sunnah kita laksanakan, sholat malam, sholat duha, sholat hajat, dan sholat yang lainnya. Tapi tidak ada perubahan di dalam kepribadian kita, tidak ada perubahan nilai-nilai akhlak kita, malah justru kita semakin bengis, semakin tidak berakhlak. Padahal yang dilihat adalah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kita melihat orang yang mukmin ini adalah orang yang berakhlakul karimah. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengingatkan, malam yanhahu salatuhu anil fahsyai wal munkar lam yasdad minallahi illal bu'dah. Kalau seandainya kita sholat tapi nggak mampu mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, maka kita semakin jauh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas amal, kualitas ibadah untuk membersihkan hati kita dari segala macam kotoran dan noda, dari segala macam penyakit-penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita, dan dapat membentuk nilai-nilai akhlakul karimah di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.